UAS-nya, salah satunya soalnya adalah rekan-rekan semuanya akan mulai melakukan kodifikasi atau coding yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana mengkodifikasi suatu data yang sudah ada, kemudian kita akan terjemahkan menjadi sebuah runtutan data yang sistematis dan logis secara terurut. Baik, rekan-rekan semuanya, pada materi hari ini kita membahas terkait dengan pendekatan SPSS untuk penelitian. Jadi, ketika saudara nantinya melaksanakan sebuah skripsi atau tugas akhir di Setia Magwarunawati, untuk proses pengerjaannya hampir sama seperti yang saudara kerjakan pada pertemuan hari ini. Oke, saya harapkan rekan-rekan semuanya sudah seperti yang saya instruksikan jauh-jauh hari sebelum UTS, bahwa silakan untuk melakukan instalasi SPSS. Seperti apa dan lain sebagainya, saudara sudah memiliki waktu sudah sekitar 2 bulan. Salah satunya saya sudah mengkondisikan yaitu untuk memohon kepada bagian administrasi untuk membantu instalasi pada laptop masing-masing, seperti yang saya informasikan jauh-jauh hari sebelum UTS berlangsung. Sehingga ketika kelas ini berlangsung, saya harap rekan-rekan semuanya sudah sesuai dengan koordinasi saya dan peraturan yang sudah dijelaskan untuk memiliki SPSS pada setiap laptopnya. Kemudian sebelum perkuliahan kita mulai, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kenapa pada waktu kemarin ketika membentuk kelompok, saya harapkan satu orang dari kelompok yang sudah dibuat, saya wajibkan memiliki laptop, atau saya harapkan sudah punya laptop, adalah nantinya yang punya laptop akan digunakan share, kemudian akan membantu rekannya dalam memahami olah data SPSS yang sesungguhnya. Sehingga dalam kelompok tersebut, siapapun yang punya laptop silahkan konfirmasi ke saya. Jika memang laptopnya digunakan untuk rekannya, silakan konfirmasi ke saya akan berikan tambahan nilai kepada saudara. Dan dia digunakan untuk laptopnya mahasiswanya siapa, misalnya sebutkan NIM-nya, nanti saya akan berikan tambahan khusus nilai untuk rekan-rekan yang berkenan membantu rekannya dalam proses pembelajaran statistika untuk SPSS kali ini. Baik, rekan-rekan semuanya, silahkan saudara menyiapkan data mediasi, kemudian data moderasi seperti yang sudah saya instruksikan pada tugas pertemuan pertama. Jika ada pertanyaan pada rekan-rekan semuanya, khususnya, Pak, dari mana kita dapatnya? Oke, rekan-rekan semuanya, pada pertemuan sebelum UTS, saudara sudah membuat data mediasi dan data moderasi yang sudah dikumpulkan kepada saya. Oke, sehingga nantinya saya tinggal menyocokkan saja hasilnya dengan Excel yang sudah rekan-rekan semuanya kirimkan kepada saya sebelum UTS. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semuanya, setelah saudara sudah menyiapkan Excel UTS maupun Excel moderasi dan mediasi yang sudah membuka laptop atau online pada laptopnya, silakan untuk membuka laptopnya sesuai filenya sesuai instruksi saya. Oke. Kemudian pertemuan kita yang kedua kali ini kita akan menggunakan konsepnya adalah 10% teori dan 90% praktik. Sehingga silakan saudara perhatikan dengan benar cara pengerjaannya seperti apa. Karena mulai dari pertemuan kedua ini sampai selanjutnya seluruh pengajaran dan proses menggunakan aplikasi SPSS. Pak, kalau saya nggak punya SPSS gimana caranya? Oke, salah satu saran yang bisa saya sarankan kepada saudara adalah yang pertama, saudara, oke, ini adalah kita ketika saudara menggunakan pemahaman SPSS khususnya, maka rekan-rekan semuanya, saudara bisa menggunakannya adalah ada 3 tahapan penting di sana ketika melakukan sebuah olah data statistik. Cara yang pertama adalah melakukan pendekatan validitas dan reliabilitas. Yang kedua adalah melakukan pendekatan uji signifikansi. Tetapi validitas dan reliabilitas tidak dapat kita laksanakan ketika saudara belum melakukan kodifikasi terhadap data-data yang sudah saudara buat sebelumnya.
Rekan-rekan semuanya, kita akan langsung masuk ke data yang sudah saya siapkan untuk rekan-rekan semuanya. Bisa diperhatikan baik-baik di sini. Oke, ini adalah ini kita perbesar tadi. Ini adalah data absensi ya tadi. Data absensi untuk ini adalah data absensi 18-16 ya, sesuai instruksi saya tadi. Oke, baik. Rekan-rekan semuanya, terima kasih. Ini adalah baik, rekan-rekan semuanya bisa diperhatikan pada data Excel yang sudah saudara lihat pada masing-masing layar digit masing-masing. Oke, di sini saudara bisa melihat ada berbagai macam tanda. Salah satunya bisa saudara lihat pada kolom pertama pada pojok kiri atas. Di sini ada sekian banyak data-data yang sudah tersebar terkait dengan data-data terkait kuesioner yang sudah saudara bagikan. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan kita semua adalah kita perbesar ini rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan semuanya bisa dilihat di sini. Di sini ada kodifikasinya adalah X1, titik 1 dan titik 1. Ketika saudara melihat seperti ini, maka saudara bisa memahaminya adalah X1, titik 1, titik 1. X1 adalah variabel independen, X ya. X itu variabel independen, 1 adalah variabel ke-1, sehingga X1 variabel independen ke-1. Titik 1, 1 adalah menunjukkan bahwa dia adalah indikator ke-1. Titik 1 atau angka ketiga ini disebut sebagai urutan item pernyataan. Maksudnya seperti apa, Pak? Oke. Sekarang rekan-rekan semuanya bisa lihat ini ya. Dalam sebuah model penelitian yang sudah saya hadirkan sekarang, ini contohnya adalah ada 4 variabel di sini, yaitu ada X1, X2, Y, dan Z. Kemudian di sini ada 4 variabel, yaitu jenjang karir, kompensasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional. Di mana jenjang karir dan kompensasi, yaitu X1 dan X2, ini merupakan variabel bebas. Kepuasan kerja atau variabel Y merupakan variabel terikat, sedangkan komitmen organisasional atau bisa kita sebut dengan Z merupakan sebuah variabel moderasi atau mediasi. Ketika kita melihat contoh modelnya adalah bisa dilihat seperti ini, bahwa X1 adalah jenjang karir, X2 adalah kompensasi, Y adalah kepuasan kerja, dan Z adalah komitmen organisasional.
Oke. Jenjang karir, kompensasi, dan komitmen organisasional. Kemudian di sini saudara sudah bisa melihat bahwa jenjang karir ini, ini kita hapus dulu. X1 jenjang karir mempengaruhi kepuasan kerja yang dimediasi oleh komitmen organisasional. Kemudian X2 kompensasi. Kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja yang dimediasi oleh komitmen organisasional. Sehingga komitmen organisasional atau kita sebut Z, gambarnya adalah seperti ini. Dia memediasi. Ingat, memediasi gambarnya adalah berbentuk seperti segitiga seperti ini. Sehingga Z di sini adalah memediasi baik jenjang karir terhadap kepuasan kerja maupun kompensasi terhadap kepuasan kerja. Inilah yang dilakukan pada model penelitian ini. Kemudian, ini adalah model penelitian yang kita buat. Tetapi, ketika sebelum saudara sudah membuat penelitian, kemudian saudara sudah melakukan pembacaan literasi, jurnal, dan lain sebagainya, saudara akan membuat yang namanya adalah kuesioner. Oke, kuesioner. Kemudian rekan-rekan semuanya bisa lihat di sini, ini adalah contoh salah satu kuesionernya. Contohnya seperti apa, Pak? Oke, ini kita asumsikan adalah contohnya adalah suami idaman misalnya. Contohnya ya, suami idaman. Oke, ketika saudara membaca suami idaman ini merupakan sebuah variabel X1, contohnya ya, suami idaman adalah variabel X1 atau variabel bebas, maka variabel suami idaman ini memiliki 3 indikator. Yang pertama mapan, yang kedua loyal, yang ketiga setia. Kemudian masing-masing indikator ini ketika diterjemahkan kembali memiliki masing-masing 2 item pernyataan. Yang pertama adalah untuk mapan saya sudah memiliki rumah. Yang untuk indikator yang item pernyataan yang kedua dari indikator pertama adalah saya memiliki penghasilan di atas 10 juta. Indikator yang kedua, loyal, item pernyataan yang ke-1 adalah saya siap mencukupi kebutuhan pasangan. Yang kedua, saya siap membahagiakan pasangan. Yang ketiga, setia. Item pernyataan pertama adalah saya siap tidak mendua. Yang kedua, saya siap memiliki komitmen. Oke. Item pernyataan yang saya blok ini, oke, item pernyataan 1212 ini, yang saya blok ini, biasanya adalah kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada respondennya untuk mengetahui jawaban dia seperti apa. Kemudian jika saudara memiliki seperti ini, maka setiap item pernyataan ini, contoh, pada nomor 1, item pernyataan ini adalah X1.1.1 atau item pernyataan ini merupakan item pernyataan dari variabel bebas X1, indikator ke-1, dan item pernyataan ke-1. Begitu pula ketika saudara memahami item pernyataan kedua. Kenapa item pernyataan kedua ini nilainya X1.1.2? Karena di sini X1 variabel bebas dari X1, kemudian titik 1 yaitu indikator ke-1, dan titik 2 ini menunjukkan bahwa ini adalah item pernyataan kedua. Oke, item pernyataan kedua. Sehingga ketika saudara contohnya melihat seperti ini, oke, seperti ini, X1.1.1, X1.1.2 ini menunjukkan bahwa pada kolom di sini, ini adalah kolom untuk orang-orang ketika menjawab item pernyataan ke-1, indikator ke-1 dari variabel X1. Kalau X1.3.1 ini menunjukkan bahwa ini adalah item pernyataan ke-1 dari indikator ketiga dari variabel bebas X1. Oke, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, ketika seorang responden mengisi kuesioner yang sudah saudara isi misalnya, maka yang diisi oleh mereka adalah hanya secara menyamping, tidak ke bawah ya. Karena setiap ke bawah ini merupakan orang-orang yang berbeda.
dalam satu garis ini adalah satu orang yang sama. Jadi sepanjang ini misalnya, sepanjang ini misalnya, ini adalah satu orang yang sama. Tetapi ketika saudara berganti baris kembali, kemudian baris ketiga misalnya, maka ini adalah orang yang berbeda. Berarti satu baris adalah satu orang yang sama. Jadi pengisiannya adalah secara menyamping. Jadi ketika misalnya seorang karyawan misalnya menjawab bahwa X1.1.1 adalah jawabannya sangat tidak setuju. Kemudian pernyataan item kedua ini dia menyatakan sangat setuju. Maka ketika saudara mengisi ini, maka otomatis X1.1 ini nilainya 1, X1.2 ini nilainya 4. Sesuai yang diisi pada ini, 1 dan 4. Jadi nilai mengisinya secara menyamping. Yang kedua, umumnya penelitian-penelitian yang dilaksanakan ini memiliki menggunakan skala Likert. Skala Likert itu apa, Pak? Skala yang digunakan dalam rentang angka 1 sampai 5. Di mana 1 ini didefinisikan dengan sangat tidak setuju, 2 didefinisikan dengan tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Ini adalah rentang untuk mengukur skala Likert. Oke. Ini yang biasanya akan saudara temukan ketika menggunakan sebuah kuesioner. Oke. Sehingga tugas saudara selanjutnya, oke, kita berhenti sebentar, saudara.
Baik, rekan-rekan semuanya kita lanjutkan. Oke, pada tugas kali ini, rekan-rekan semuanya, pada tugas kali ini silahkan saudara sudah mulai yang pertama untuk mendefinisikan kembali model yang sudah saudara buat untuk data Excel yang sudah saudara miliki saat ini. Tugas saudara adalah sudah mulai untuk mendesainnya seperti ini, sesuai dengan model penelitian yang sudah saudara acu untuk data mediasi yang sudah saudara kirimkan kemarin. Datanya kan sudah ada. Kemudian yang selanjutnya, silahkan data Excel saudara sudah saudara bentuk seperti ini. Sehingga datanya akan tertata rapi seperti ini. Setelah saudara sudah mengkodifikasikan dengan data-data seperti ini dengan lengkap, maka tugas saudara selanjutnya adalah sudah mulai menjumlahkan. Maksudnya menjumlahkan seperti apa, Pak? Oke, kan semuanya. Ketika saudara membuat sebuah data Excel yang sudah dikodifikasikan, jangan lupa untuk menjumlahkan item-item pernyataan yang sudah ada menjadi satu. Karena total item pernyataan inilah yang akan saudara gunakan dalam menghitung uji validitas, uji reliabilitas maupun uji signifikansi pada SPSS. Sehingga contoh misalnya, ini kita hapus ya, saudara-saudara semuanya. Oke, misalnya sudah kita hapus. Sekarang misalnya ini, maka ini adalah sama dengan sum atau saudara bisa dalam tanda kutip langsung seperti ini. Sum, langsung saudara tekan seperti ini. Langsung di-drag seperti ini, terus enter. Setelah ini saudara tinggal mengarahkan pada pojok kotak ini, kemudian di blok ke bawah. Seperti ini. Nah, ini otomatis angkanya sudah masuk. Setelah angkanya sudah masuk seperti ini, maka lakukanlah pengkodifikasian dan penjumlahan yang sama untuk setiap variabel-variabel yang sudah saudara buat. Oke. Baik itu untuk X1, X2, Z maupun Y yang sudah saudara buat sesuai data yang sudah saudara kirimkan pada saya. Oke. Setelah semuanya selesai, silahkan saudara save kembali. Kemudian jangan lupa untuk sheets-nya diklik kanan kemudian diberikan nama. Oke. Setelah saudara berikan nama, kemudian silakan di-save seperti ini. Kemudian silakan saudara keluar. Oke. Sekarang kita akan mulai menggunakan SPSS untuk melakukan olah datanya. Silakan perhatikan baik-baik. Setelah berbagai macam datanya sudah saudara buat, sudah dikodifikasikan, sudah dikasih nama, kemudian sudah dijumlahkan, maka selanjutnya kita mulai menggunakan alat SPSS statistik. Dengan cara seperti apa? Oke, data yang sudah saudara simpan tadi, oke. Oke, silakan saudara pilih klik pojok kiri atas file, kemudian open. Saya ulangi lagi, silakan pilih pojok kiri atas file, kemudian open, kemudian pilih data. Oke, setelah itu diklik. Kemudian saudara pilih di mana lokasinya tadi. Di sana adalah lokasinya saudara tadi. Kemudian pada file type, saudara pilih Excel. Di bawah sini ada, ini Excel, XLS, XLX, atau XLSM. Silakan diklik. Nah, kemudian sudah muncul data regresi validitas. Diklik, kemudian tinggal diklik open.
Oke, sebelum saudara mengklik open tersebut, silahkan saudara pilih sheet yang mau dipakai. Kebetulan tadi yang akan kita pakai adalah di sheet trial. Ini kita klik trial, kemudian kita klik OK. Oke, saya ulangi kembali rekan-rekan semuanya. Silakan pilih file, open data, kemudian pada file tabs-nya silakan dipilih Excel. Setelah dipilih Excel, sudah muncul data yang dipilih tadi, kemudian dipilih kemudian klik open data validitas. Pilih yang akan dibuat, kemudian klik trialnya, sheet-nya tadi. Oke. Otomatis datanya akan keluar seperti ini, sesuai data yang sudah saudara buat tadi. Setelah itu, rekan-rekan semuanya, kita pilih variable view. Setelah datanya sudah keluar, pilih variable view. Kemudian desimalnya kan isinya satu semua nih, ada yang 65,0, 6,0. Kita pindahkan desimalnya menjadi angka 1 semua. Caranya gimana Pak? Silakan pilih variable view, kemudian dipilih angka 0 semua. Karena untuk pertemuan tugas kali ini, data SPSS-nya silakan dikirimkan sekalian ya dengan data modelnya. Jadi tidak hanya menggunakan data Excel saja, tetapi silakan menggunakan data SPSS yang digunakan. Apa desimal juga digunakan untuk SPSS ya, digunakan untuk data kita, tetapi ketika saudara sudah memahami konsep dari three box method. Oke, sudah dipilih semua. Kemudian kita klik data view, otomatis sudah sama dengan Excel. Tugasnya individu atau kelompok? Tugasnya individu. Oke, tugasnya individu. Baik, rekan-rekan semuanya sudah selesai datanya ya. Datanya sudah selesai, sudah ada. Kemudian selanjutnya, untuk rekan-rekan semuanya, selanjutnya silahkan saudara untuk melaksanakan kodifikasi tadi. Setelah kodifikasinya selesai, sudah membenahi data Excel saudara, saudara sudah membuat bagan, kemudian sudah membuka SPSS, selanjutnya yang sudah bisa saudara lakukan adalah mulai mengoperasionalkan SPSS-nya. Oke. Pertama kali yang kita lakukan adalah melakukan uji validitas. Oke, yang pertama kita lakukan adalah melakukan uji validitas. Di mana uji validitas ini dikatakan valid ketika nilainya di atas 0,5. Ketika nilainya di atas 0,5. Sehingga saudara cukup klik analyze, correlate, bivariate. Oke, ini untuk melaksanakan uji validitas pada SPSS. Silakan saudara pilih analyze, correlate, bivariate. Ingat rekan-rekan semuanya, ketika saudara menggunakan uji validitas, saudara menggunakan Pearson correlation. Seperti
ketika saudara mengikuti pertemuan saya yang kedua, saudara sudah bisa memahami adanya perbedaan ketika saudara memahami data yang kausalitas dan data korelasi. Data korelasi menunjukkan bahwa beberapa hal hanya berhubungan dengan subjeknya, tapi tidak berdampak secara langsung. Itu hanya menunjukkan ini berhubungan dengan kamu nggak sih, hanya itu. Hanya menunjukkan hubungan saja. Tetapi data kausalitas itu menunjukkan bahwa ketika hal tersebut berubah, otomatis merubah subjeknya. Sehingga sekitar subjeknya misalnya dia punya uang misalnya, maka otomatis habitnya penampilannya berubah. Tetapi kalau misalnya dia tambah gemuk, bisa jadi habitnya nggak berubah, bisa jadi penampilannya nggak berubah. Entah gaya bicara dan lain sebagainya. Oke. Kemudian klik bivariate. Nah, oke rekan-rekan semuanya, datanya sudah ada seperti ini. Oke. Setelah datanya sudah ada seperti ini, silahkan saudara bisa klik shift. Oke, silahkan saudara bisa ketik shift ya. Kemudian saudara tekan semuanya sampai ke jenjang karir X1. Jadi X1 ini adalah untuk memudahkan kalian kodifikasinya ketika menghadapi SPSS. Jadi kalian tahu mana sih yang bagian dari S1 gitu. Kemudian setelah semuanya kita klik shift, kemudian kita klik panah ke bawah seperti ini. Kemudian saudara pindahkan ke sini. Atau memang jika kesulitan dan bingung, silakan saudara pindahkan satu persatu saja. Oke, X1-nya saudara pindahkan satu persatu. Setelah semuanya dipindahkan, maka tidak ada yang perlu diubah, kemudian tinggal saudara klik OK. Nah, setelah kelihatan muncul seperti ini, silakan saudara pilih scroll ke bawah dan pilih jenjang karir. Ingat, jenjang karir tadi adalah nilai total dari keseluruhan nilainya. Sehingga misalnya di jenjang karir, saudara langsung lihat saja ke bawah untuk menilai masing-masing nilai item pernyataannya. Misalnya contoh, X1.1, silakan saudara bisa melihat angka yang paling bawah. Di mana mau saya ada ini? Di titik 2. Titik 2 ini menunjukkan nilainya valid atau bisa dipakai. Standarnya adalah 0,5. Bisa saudara lihat di sini. Ini adalah ada 710, 653, 726, 738, 386, 665, 704, 743, 767, 670, sama 589. Semuanya memiliki standar di atas 0,5. Memiliki standar di atas 0,5. Kemudian, di sini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan yang ada pada X1 memiliki validitas di atas 0,5 untuk Pearson correlation-nya. Sehingga semuanya dianggap valid dan merupakan bagian dari variabel bebas X1. Di sini menunjukkan bahwa ketika saudara misalnya menggunakan ini menunjukkan bahwa seluruh item-item pernyataan yang saudara gunakan pada kuesioner merupakan benar-benar item pernyataan yang paling sesuai dan mampu mengukur X1 secara tepat untuk fenomena yang saudara hadapi dalam penelitian. Oke. Misalnya, Pak, kalau saya nggak valid, apa yang harus saya laksanakan? Oke, ketika data Anda nggak valid misalnya, kita sebut aja misalnya yang tidak valid ini, kita lihat data yang paling kecil di sini adalah, oke, ini ada misalnya standarnya adalah 0,5. Kemudian di sini ada yang nggak valid nih, misalnya adalah ini. Ini adalah di X1.3.1, ini nilainya 0,386. Oke, 0,386. Walaupun titiknya 2, standarnya kan 0,5 karena dia di bawah 0,5 misalnya. Bukan fail ya lebih tepatnya, tapi valid atau tidaknya. Bukan fail. Fail itu artinya gagal. Jadi valid atau tidaknya. Valid atau tidaknya dilihat dari kolom ini, kolom terakhirnya. Atau biasanya kalau rekan-rekan olah data menyebutnya X1 total. Kalau saya menyebutnya langsung variabelnya. Jadi di paling bawah sendiri, ini kita lihat nih, di baris pertama pada kolom terakhir, itu saudara melihat datanya valid atau tidak. Ingat, kolom terakhir pada baris pertama. Ini akan ada nilai-nilainya, ini saudara bisa pilih.
Nah, dari sekian ini yang memiliki nilai paling kecil dan di bawah 0,5 adalah X1.3.1. Apa yang harus dilakukan, Pak? Yang saudara lakukan adalah saudara akan menggunakan satu putaran sekali lagi dari Excel. Excel-nya, data di Excel saudara hapus, saudara simpan kembali Excel-nya, kemudian saudara running lagi. Loh, Pak, kenapa nggak kita langsung running aja di SPSS? Oke, saya contohkan ya. Ketika saudara mengubah datanya di SPSS misalnya, kita tahu data X1.1.3 ini tidak valid. Oke. Ketika Anda melihat di sini, ini jumlahnya 52. Kemudian misalnya X1.3.1 ini kita hapus misalnya, kita klik clear. Maka angka di sini, di jenjang karir, dia nggak berubah, tetap 52. Jadi apa yang harus dilaksanakan, Pak? Misalnya, apa yang harus saya laksanakan? Yang saudara laksanakan adalah saudara bisa melihat lagi, membuka kembali Excel-nya, kemudian dihapus. Contohnya seperti apa, Pak? Oke, saya berikan contoh lagi ya. Misalnya di sini adalah data regresi validitas misalnya. Oke, ini data trial ya. Kita copy semuanya. Kemudian kita klik seperti ini. Kita Ctrl V, kemudian kita kasih nama ini. Oke, sheet 1 ya. Sheet 1 ini untuk data olah data pertama. Di sini yang nggak valid adalah X1.3.1, ini kita hapus, kita delete. Nah, otomatis kan jenjang karir berubah nih nilainya nih, jadi 50. Nah, ketika datanya sudah berubah, silakan saudara save kembali. Save kembali seperti ini. Oke, datanya sudah save seperti ini. Kemudian silakan saudara klik save. Kemudian saudara olah data kembali. Anda buat file, open. Jangan lupa data Excel-nya ditutup dulu. Yang sudah dibuat tadi. File, open, data. Kemudian pilih datanya untuk Excel. Kemudian ini kita pilih data regresi validitas. Nama filenya. Kemudian worksheet-nya kita pilih yang sheet 1 tadi. Oke, ini yang sudah dihapus. Kita klik OK. Oke, di sini datanya seperti ini ya. Oke. Karena belum sampai data akhir misalnya, maka saudara silakan lakukan olah data baru nanti membenahi ini ya, membenahi yang kecil-kecil ini. Atau langsung saudara benahi juga nggak apa-apa. Ini agar tampilannya agar lebih bagus ketika saudara melaksanakan sebuah olah data. Jika saudara mau open mic misalnya, silakan untuk masuk ke kolom chat, nanti akan saya upload untuk open mic-nya. Oke, kalau saudara ingin melihat, Pak, dasarnya dari mana 0,5? Oke, saudara bisa membeli dua hal ya bukunya. Yang pertama adalah buku Imam Ghazali untuk multivariate statistik. Kemudian yang kedua adalah bukunya Ari Kunto untuk metodologi penelitian. Saudara bisa lihat di sana. Oke, setelah datanya seperti ini, saudara lakukan kembali uji validitasnya. Oke, di sini sudah tidak ada yang 1.3.1 ya. Dari 2.2 ke 3.2, kemudian kita klik analyze, correlate, bivariate.
Oke, untuk scale nominal ordinal adalah untuk menunjukkan datanya seperti apa. Oke, saudara sebelumnya misalnya saudara tahu bahwa di dunia ini ada 4 skala berbeda. Misalnya data rasio. Data rasio itu adalah rasio misalnya 1 sampai 100. Itu adalah 1%, 2%, 3% adalah data rasio. Data interval 1 sampai 100. Entah itu 2,5, 3,5, 50,5 itu adalah interval 1 sampai 100, 0 sampai 100. Kemudian data nominal. Oke. Data nominal adalah misalnya saudara punya orang-orang mengisi kuesioner, ada yang mengisi kuesioner laki-laki, perempuan, pekerjaannya ojol, wira swasta, kemudian pegawai swasta atau misalnya dosen dan lain sebagainya. Kemudian masing-masing misalnya kalau laki-laki saudara berikan angka 1, perempuan angka berikan 2. Nah, 1 dan 2 ini bukan sebuah nilai, tapi sebuah simbol. Ini disebut dengan nominal. Kemudian kalau ordinal adalah seperti skala Likert yang sedang saudara pelajari hari ini. Itu namanya skala ordinal. Oke, ordinal dan nominal. Oke, sekarang saudara tidak usah fokus pada measure-nya. Measure-nya nanti bisa saudara ganti ordinal misalnya. Oke. Sekarang saudara fokus pada untuk pengolahannya. Tapi yang pasti untuk skalanya saudara silakan buka untuk statistika pada statistika 1. Di sana ada 4 buah skala yang berbeda. Silakan saudara pahami terlebih dahulu sebelum saudara melaksanakan pengubahan datanya. Karena kalau ini semuanya skala ordinal misalnya, maka pada contohnya di sini adalah jenjang karir misalnya. Karena jenjang karir sendiri nilainya ada 52 di sini. 50 misalnya, maka 50 ini bukan merupakan sebuah skala Likert, karena skala Likert adalah hanya berupa dari angka 1 sampai angka 5. Jika dia lebih dari 1 sampai 5, namanya bukan skala Likert, tapi bisa jadi dia adalah skala interval. Sehingga saudara tidak fokus di sini ya, silakan fokus pada ininya saja, angka-angkanya saja. Kemudian silakan saudara klik analyze. Oke, terima kasih Vira. Kenapa di data dan saya lihat di data Excel tadi ada beberapa data nominal yang sama. Oke, itu bukan data nominal ya. Oke, sebentar saya akan open mic untuk rekan-rekan semuanya. Silakan Vira, open mic. Iya, Pak. Tadi kan saya lihat ada yang angka 5555 itu, Pak. Terus ada yang Oke, 4, sebentar, saya buka gitu. dulu data Excel-nya. Ini. Oke, mana? Ini. Ya, yang itu, Pak. Oke. Enggak, kan tadi kan bilangnya kan menyamping yang isinya tadi. Oke. Ini berarti contoh di sini ya. Ini X1 ini jangan yang nomor 1 jangan dihitung, tapi dari angka 2 misalnya. Oke. Ini adalah kalau ini saudara lihat di sini misalnya ini datanya ada sekitar 74 orang. Ini adalah datanya sekitar 74 orang. Kemudian, Pak, kok datanya seperti ini, Pak? Ada seperti ini. Maka ketika saya dulu pertama kali ini adalah data riset murni pure. Jadi ketika dulu saya ada 74 kuesioner, maka satu kuesionernya ketika ada satu item pernyataan pertama misalnya, ini menjawab di sini adalah menjawab sangat setuju, maka di sini saya isi kata 5. Kemudian di item pernyataan yang sama, kuesioner yang sama, item pernyataan kedua mengisi sangat setuju, maka saya isi angka 5 sampai seluruh kuesioner tersebut habis. Ini saya isi menyamping. Kemudian ketika saya mengganti kuesioner kembali yang kedua, otomatis saya mengisi yang kolom kedua ini di baris ketiga khususnya di sini. Oh, di sini dia menjawab netral, kemudian dia menjawab pada X2.3.1, dia menjawab sangat setuju, maka saya ganti angka 4 di sini. Ketika saudara mengoperasionalisasikannya secara murni misalnya untuk skripsi atau untuk tugas akhir, maka saudara mengisinya menyamping.
Jadi satu kuesioner dilihat kuesionernya kemudian dilihat menyamping. Semakin ke bawah adalah orang yang berbeda. Kalau saudara punya 30 orang responden, maka kolom ke bawahnya 30, ke sampingnya adalah sesuai item pernyataan yang ada pada kuesioner saudara. Terus, Pak, kenapa kok kami disuruh buat datanya ngawur misalnya? Disuruh dari bawah sendiri. Karena posisinya Anda sedang ngawur. Anda sedang dalam tanda kutip mengarang data tersebut. Tapi kalau seketika saudara mengoperasionalisasikan benar-benar operasionalisasi untuk riset, maka ngisinya adalah secara menyamping, bukan ke bawah. Oke, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, Pak, ini kok data nominal misalnya. Untuk temanmu yang tanya lagi, Pak, kok ini datanya nominal misalnya. Ini adalah otomatis ketika saudara tidak men-setting di sini, maka datanya otomatis akan menjadi data nominal. Otomatis akan menjadi data nominal. Dan saudara tidak usah berfokus di sininya data nominal, karena ini hanya untuk memberikan penjelasan kepada saudara bahwa ini datanya nominal gitu aja. Tapi saudara tidak perlu fokus di sini, silakan fokus pada angkanya dan operasionalisasinya saja. Silakan Vira, ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan. Berarti itu nanti Excel-nya sama kayak yang Pak Odin buat yang di PPT itu yang berjalan terus naik sepeda begitu ya Pak? Sama seperti itu. Persis seperti itu, tapi saudara sudah ada indikatornya. Misalnya, dulu saudara gitu. Kalau saya contohkan dulu adalah wanita idaman, suami idaman, mertua idaman, sama pernikahan yang langgeng misalnya. Oke, ada 3 variabel itu misalnya. Kemudian saudara silakan buat variabelnya, kemudian saudara terjemahkan dalam bentuk Excel-nya. Tetapi ketika bentuk Excel-nya, saudara kan sudah punya tuh Excel sebelum UTS. Nah, Excel itu yang saudara terapkan, saudara buat modelnya, saudara analisis dengan SPSS itu datanya. Sama seperti ini. Kalau apakah kita membuat sama seperti Pak Audi, Pak, seperti ini? Ya benar, datanya bisa membuat seperti ini. Tapi kebetulan kan saya ini ada X2. Tapi kalau data saudara cuma 3 saja, misalnya X1, Z sama Y, ya nggak apa-apa. Nggak harus sama seperti saya. Ada lagi, Vira? Silakan. Berarti kita harus membuat data yang seperti Pak Odi tadi, terus ya, kita membuat Excel-nya yang X tadi itu Pak, terus kita masukkan ke SPSS-nya Pak ya? Benar, tidak membuat Excel-nya ya. Excel-nya kan kalian sudah punya sebelum UTS. Ya, sudah saya berikan tugas. Nah, pakai Excel data itu. Oke Pak, ya Pak. Pakai data itu kemudian diolah pakai SPSS. Ya baik Pak. Ada lagi? Sudah cukup Pak. Baik, terima kasih. Baik, rekan-rekan semuanya. Baik, sama-sama. Baik, rekan-rekan semuanya, silahkan dilihat sendiri kembali. Kita laksanakan lagi ya, analyze, correlate, bivariate. Kemudian saudara pindah satu persatu seperti ini. Kalau saudara tidak bisa secara cepat, silakan bisa klik save dan tanda panah ke bawah. Oke, di sini tidak ada X1.3.1 sudah dibersihkan, angkanya juga sudah berubah, kemudian kita klik OK. Pada variabel kedua misalnya, ini olah data kedua, langsung pilih kolom terakhir baris pertama. Oke, di kolom terakhir baris pertama ini kita lihat semua nilainya di atas 0,5. Tidak ada yang di bawah 0,5, sehingga semua variabel ini dinyatakan valid. Atau seluruh item pernyataan ini dianggap bahwa dia sudah mampu menjadi pengukuran yang baik bagi variabel X1. Atau jenjang karir, item pernyataan yang baik untuk lokasi tersebut adalah sekitar 11 item pernyataan. Karena ada 6 indikator, 1 indikator, 2 item pernyataan, 1 item pernyataan tidak valid sehingga ada 11 item pernyataan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Oke, ini 1, 2, 21, 32, oke, 41, 42, 51. Nah, 6 satunya. Jadi di sebelumnya ada sekitar 11 item pernyataan, di mana item indikator yang ke-6 adalah hanya 1 indikator, 1 item pernyataan. Kemudian di sini saudara bisa lihat
Oke, sudah selesai seperti ini. Pak, berarti nanti kalau seumpamanya data saya misalnya, data saya dari sekian banyak item pernyataan, ada 10 item pernyataan, kemudian diolah tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1, gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Berarti itu adalah data yang paling valid. Terus lakukan olah data. Oleh karena itu, kenapa sih nantinya untuk tugas pertemuan kedua ini saudara mengumpulkan kembali Excel-nya, mengumpulkan kembali bagian risetnya, mengumpulkan kembali data SPSS-nya dan data output-nya agar bisa saya cek. Untuk bisa saya olah data kembali. Karena ketika saudara menggunakan SPSS, output-nya juga nggak akan jauh berbeda kok. Bukan tidak jauh, bahkan sama. Ketika saya melakukan data saudara, saya olah kembali dengan SPSS, data yang keluar juga sama, tidak berubah sama sekali. Oke. Kemudian sudah seperti ini, selanjutnya kita menggunakan uji reliabilitas. Oke. Sekarang saudara akan saya berikan pemahaman kembali terkait dengan validitas dan reliabilitas. Jika sebelumnya saudara sudah mengetahui misalnya tentang ini, tentang uji validitas, maka di uji reliabilitas nilainya adalah harus di atas 0,7. Di bawah di atas 0,7 berarti ada yang salah dengan riset saudara. Berarti atau ada yang salah dengan uji validitas saudara. Tetapi untuk uji reliabilitas sendiri macam-macam ya. Ada bisa menggunakan two-tail atau one-tail, biasanya two-tail. Tapi untuk sekarang silakan saudara menggunakan standar yang baku, yang paling tinggi yaitu 0,7. 0,7. Oke. Sebelum kita melakukan olah data, perlu saudara pahami satu hal. Uji validitas adalah berfungsi untuk memastikan apakah beberapa item-item pernyataan atau indikator terbukti mampu mengukur responden atau mampu mengukur variabel yang diukurnya. Jadi kalau ada sebelumnya ada 10 item pernyataan nih untuk X1. Apakah 10 item pernyataan ini benar-benar mampu mengukur dan menjawab dari variabel X1-nya? Itu yang itu definisi dari validitas. Tetapi kalau reliabilitas adalah bagaimana ketahanan alat uji saudara. Berarti apakah ketika diuji berkali-kali hasilnya berbeda atau enggak? Misalnya saudara membuat, misalnya kalau resleting misalnya. Resleting itu dia harus dibuka tutup selama sekitar 3.000 kali setahu saya. 3.000 atau 5.000 kali sebelum dia layak untuk dijual. Karena kalau sampai 5.000 kali kemudian dia sudah macet dan lain sebagainya, maka dia dikatakan sebagai barang akhir atau barang yang tidak lolos uji, sehingga dia tidak reliable. Sehingga walaupun buka tutup sampai 5.000 kali, ternyata resletingnya masih sama bisa dipakai, maka dia reliable. Atau misalnya saudara memotong dalam tanda kutip adalah memotong semangka misalnya. Saudara menggunakan penggaris, itu nggak valid. Seharusnya Anda menggunakan pisau. Karena valid adalah memastikan alat yang untuk bukan mengukur itu benar-benar benar. Jadi kalau saudara memotong semangka dengan penggaris itu nggak valid. Seharusnya menggunakan pisau. Jadi menentukan alat pengukur yang paling sesuai untuk objek yang diukur. Ini adalah validitas. Oke, rekan-rekan semuanya, selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Sekarang, saudara bisa perhatikan di sini kita langsung ke unit title 2, di mana datanya sudah diganti. Kemudian saudara silakan klik analyze, kemudian skill reliability analysis. Ini saya ulangi kembali, silakan klik analyze, skill reliability analysis. Oke. Setelah seperti ini, yang perlu saudara lakukan adalah hanya memasukkan item pernyataan saja, tanpa memasukkan nilai totalnya. Jika saudara menggunakan uji validitas, saudara memasukkan seluruh item pernyataannya dan juga memasukkan nilai totalnya. Tetapi ketika saudara menggunakan uji reliabilitas, saudara hanya memasukkan item-item pernyataannya saja, tetapi tanpa memasukkan nilai totalnya. Sehingga dimasukkan di sini adalah X1, .1, 2.1, Oke,
Kalau validitas kan yang Jangkara dimasukkan di sini tidak ya? Pelankan semuanya, tidak dimasukkan. Modelnya tidak dirubah, kemudian silakan saudara klik OK. Oke. Di sini saudara lihat bahwa di sini ada 70 item, 74 ini adalah nilai dari respondennya. Seperti yang ada di Excel ini, nilai ke bawahnya adalah sekitar 74 orang. Pak, ini kok 75? Iya, karena yang judulnya nggak diikut. Judulnya ini nggak ikut dihitung. Jadi, walaupun di sini ini 75, maka ini adalah sama dengan 74. Jadi ada 74 responden. Nilainya di sini adalah sebesar 0,843, sehingga dia di atas 0,7. Sehingga variabel ini dikatakan reliable. Begitu juga saudara ketika melakukan uji reliabilitas untuk misalnya variabel X2 misalnya. Maka yang saudara uji di sini adalah hanya ini. Item-item pernyataan dari X2. Tidak termasuk nilai total dari X2-nya. Oke, sudah. Kemudian saudara klik OK. Kemudian di bawah saudara sudah lihat bahwa untuk variabel X2 misalnya, maka ini memiliki sama 74. Sampelnya tidak berubah ya saudara. Kalau sampelnya berubah berarti ada yang salah dengan data saudara. Sampel ini dilihat dari angka N-nya. Di sini Cronbach alpha-nya adalah 855. Kalau saudara ingin mengukur reliabilitas, maka yang saudara lihat adalah nilai Cronbach alpha. Di sini nilai Cronbach alpha-nya adalah 855 di atas 0,7. Sehingga variabel ini disebut dengan variabel yang reliable. Variabel yang reliable. Oke, rekan semuanya sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum kita masuk ke uji signifikansi, mediasi dan moderasi. Pak, untuk uji reliable itu semisal angkanya di bawah 0,7 sama kayak petunjuk sebelumnya yang uji validitas itu Pak, dihapus juga. Oke. Ketika saudara ternyata datanya di bawah 0,7 misalnya, apa yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama adalah saudara lihat dulu kevalidan dari data saudara. Ketika datanya memang valid, memiliki standar yang tinggi, ternyata reliabilitasnya rendah, maka yang bisa saudara lakukan adalah meningkatkan standar uji validitasnya. Itu saudara bisa lihat di bukunya Imam Ghazali. Atau saudara bisa mengakali data tersebut dengan melihat nilai R-nya. Nilai R-nya dengan standar khusus. Di buku Imam Ghazali misalnya. Oke, saya buka bukunya Imam Ghazali dulu ya. Rekan semuanya. Oke, saya tunjukkan bukunya. Ini adalah bukunya dari Imam Ghazali yang rekan-rekan semuanya bisa bisa lihat. Ini adalah bukunya Imam Ghazali, rekan-rekan semuanya yang bisa rekan-rekan semuanya bisa cari di sana terkait IBM SPSS. Ini akan menunjukkan saudara, Pak, ternyata data saya nggak reliable, apa yang dilakukan? Saudara bisa melihat data R to tail. Data R to tail. Jadi di tabel R to tail itu nanti ada perbandingan untuk K. Jadi KN-1 setahu saya. Kemudian kalau data saudara 74, maka saudara bisa lihat pada range angka 73, to-tail-nya untuk R-nya berapa. Nah, R-nya itu harus lebih besar dari nilai angka saudara. Itu bisa dikatakan reliable. Tapi itu saudara perlu buku untuk melihat itu. Tapi kalau dikatakan, Pak, ternyata nggak reliable, apa yang bisa saya laksanakan? Yang saudara laksanakan satu, meningkatkan data validitas saudara dengan konsekuensi ada item pernyataan yang dihapus pada uji validitasnya. Yang kedua, yang bisa saudara lakukan adalah saudara sudah bisa mulai mempertimbangkan untuk menggunakan alat analisis yang lain. Alat analisis yang lain seperti apa, Pak? Alat analisis yang lain seperti SEM PLS, kemudian SEM Amos, Minitab, dan lain sebagainya. Itu bisa saudara gunakan sebagai salah satu cara untuk melakukan
olah data statistik, mengingat reliabilitasnya rendah. Oke, rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan untuk olah datanya. Silakan, ada yang tanya lagi sebelum kita masuk ke uji signifikansi pada uji mediasi. Baik, rekan-rekan semuanya, silakan diperhatikan pada data yang kedua. Oke. Pada data yang kedua ini, silakan rekan-rekan semuanya perhatikan dengan baik-baik. Kita lihat pada data mediasinya. Oke. Ketika saudara melihat data mediasi, yang pertama kali kita lakukan di sana dua persamaan. Persamaan pertama adalah saudara menguji bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel mediasinya. Karena mediasi bisa terjadi jika X1 punya hubungan dengan Z. Kalau dia nggak ada, otomatis ini nggak ada pengaruh, dan ini nggak bisa terjadi. Kalau X1 berpengaruh dengan Y, nggak ada pengaruh dengan Y, itu bisa terjadi pengaruh mediasi. Kita sebutnya dengan full mediasi, sehingga tanpa variabel Z, X1 tidak bisa mempengaruhi Y. Tetapi ketika X1 tidak terbukti berpengaruh terhadap Z, maka masih tetap dilaksanakan uji mediasi, karena masih ada kemungkinan bahwa variabel Z ini berposisi sebagai sebuah variabel independen. Jadi dia bukan sebagai variabel yang membantu X1, tetapi dia berkedudukan sebagai variabel independen, sebagai variabel yang mempengaruhi variabel Y. Oke, sehingga saudara yang perlu saudara lakukan, silakan saudara klik analyze, kemudian saudara pilih regression, kemudian pilih linear. Oke, saya ulangi, silakan klik analyze, klik regression, kemudian klik linear. Pertama kali untuk melakukan uji mediasi seperti materi yang sudah saya bagikan, yang perlu saudara lihat adalah meletakkan variabel independen. Pertama kali adalah X1, ini diletakkan di variabel independen. Kemudian variabel Z-nya dilakukan pada variabel dependen, atau di sini adalah Z-nya di sini sebagai variabel dependen, variabel yang dipengaruhi oleh variabel X1. Oke, di sini Z-nya adalah komitmen organisasional. Oke, nggak usah diklik apapun, saudara semuanya langsung klik OK saja. Oke. Di sini, saudara tidak perlu melihat data yang di ANOVA A, langsung lihat di data koefisien A. Di sini datanya, ketika membaca data ini, langsung lihat signifikansinya. Ketika dia memiliki nilai signifikansi pada baris kedua, dilihat di sini ya, ini jenjang karir, ini nilainya 2, dependen variabelnya komitmen organisasional. Jadi dependennya adalah variabel Z. Di sini nilai signifikansinya 0,00 dan betanya atau pengaruh positif atau negatifnya dia memiliki positif karena tidak ada tanda minus. Sehingga dia berpengaruh signifikan dan positif. Walaupun dia berpengaruh positif tapi tidak signifikan, maka tidak dihitung. Di sini kita bisa melihat bahwa X1, kita bisa lihat di sini bahwa X1 terhadap Z nilainya adalah signifikan. Kemudian kita lakukan operasional yang kedua, yaitu saudara sudah melakukan persamaan yang kedua, di mana persamaan kedua adalah saudara melakukan analisis X1 dan XZ terhadap Y. X1 dan Z terhadap Y. Oke, sekarang kita lakukan. Kita klik analyze sama regression, linear. Saya ulangi lagi. Kita klik analyze, regression, linear. Kemudian saudara ubah. Jika sebelumnya komitmen organisasional ini ada dependen, saudara ubah komitmen organisasional ini atau Z-nya pada posisi independen. Pada posisi independen. Kemudian di variabel dependennya ada kepuasan kerja atau Y. Seperti ini. Kemudian kita klik OK. Sama langsung ke bawah, tidak usah perhatikan apapun, langsung pilih ke koefisien A. Pada koefisien A, saudara bisa lihat di sini bahwa baik jenjang karir
maupun komitmen organisasional ini memiliki nilai yang signifikan, memiliki nilai di bawah 0,05, bukan 0,5, tapi 0,05, sehingga dia dianggap signifikan dan semuanya memiliki nilai positif. Sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwa X1 terhadap Y memiliki pengaruh yang signifikan, kemudian Z berpengaruh signifikan juga. Z terhadap Y. Di sini kita bisa lihat bahwa baik variabel Z ini dalam model ini, dalam jenjang karir yang dimediasi oleh komitmen organisasional terhadap kepuasan kerja, ini menunjukkan bahwa baik ada komitmen organisasional atau tidak, jenjang karir mampu mempengaruhi kepuasan kerja. Atau variabel mediasi ini kita sebut dengan mediasi parsial. Karena semua hasilnya signifikan. Ada atau enggak ada hasilnya, ada atau tidak ada variabel Z, ada atau tidaknya komitmen organisasional, jenjang karir tetap berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Ini adalah sebuah variabel mediasi. Pak, kemudian kalau mengukur X2 gimana? Kalau mengukur X2 sama, prosesnya hanya saja X1 dikeluarkan. Kemudian diganti X2 dulu, olah data pertama, kemudian ke Y, kemudian yang ke X2 dulu X1 dikeluarkan, X2 dihitung dulu persamaannya dengan Z, oke? X2 ke Z dulu, kemudian baru persamaan keduanya adalah X2 dan Z diregresikan kepada Y. Kemudian kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Oke, itu adalah untuk pendekatan mediasi. Itu untuk pendekatan mediasi. Coba saudara lihat kembali pada PowerPoint yang sudah saya bagikan sebelum UTS. Di sana ada perbedaan apakah variabelnya mediasi parsial atau mediasi full mediasi. Kalau full mediasi, X terhadap Y nggak ada hubungan, tapi X ke Z ada hubungan, Z ke Y ada hubungan. Ini disebut dengan full mediasi. Selanjutnya, rekan-rekan semuanya, yang perlu saudara ketahui adalah terkait dengan moderasi. Oke, terkait dengan moderasi. Oke, sekarang kita berpindah pada variabel moderasi. Ketika saudara memahami variabel moderasi ini, maka saudara akan menghadapi 3 persamaan yang berbeda. Oke, 3 persamaan yang berbeda. Kenapa Pak 3? Karena ketika saudara menghadapi sebuah variabel moderasi ini berbeda dengan variabel mediasi. Jika saudara membuat variabel mediasi, maka variabel Z itu hanya sebagai sebuah variabel yang membantu pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Tetapi ketika saudara membuat sebuah variabel moderasi merupakan hasil perkalian antara variabel bebas dan variabel moderasi, kemudian akan membuat satu variabel sendiri yang disebut dengan satu variabel moderasi. Sehingga variabel moderasi sendiri ketika dia tidak terbukti sebagai variabel moderasi, bisa jadi dia terbukti sebagai variabel independen. Maksudnya seperti apa? Coba saudara sekarang lihat kembali pada PowerPoint yang sudah saya bagikan terkait dengan pertemuan kedua untuk variabel moderasi. Persamaan pertama adalah saudara mulai meregresikan X1 terhadap Y. X1 terhadap Y. Persamaan kedua, saudara meregresikan X1 terhadap Y, X1 plus X2, X atau X1 plus Z terhadap Y. Persamaan ketiga, saudara mulai meregresikan X1, X2 plus interaksi atau hasil perkalian antara X dan Y, X dikali Z terhadap Y. Sehingga di sini ada 3 persamaan. Maksudnya seperti apa, Pak? Oke, kita gunakan data yang sama misalnya. Menggunakan data mediasi tadi, kita gunakan data yang sama. Yang perlu saudara lakukan saat ini adalah menciptakan sebuah variabel interaksi atau variabel moderasi, yaitu perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderasinya. Oke, sekarang saudara klik transform kemudian compute variable.
Saya ulangi kembali, silakan kembali pada data SPSS-nya, kemudian saudara pilih transform, kemudian pilih compute variable. Setelah saudara pilih, kemudian saudara berikan nama variabelnya, misalnya moderasi. Oke, kita sebut namanya moderasi sudah ya. Kemudian tinggal saudara kalikan. Kalau di sini adalah jika variabel bebasnya jenjang karir, maka jenjang karir di sini saudara pilih bintang. Bintang ini sebagai lambang untuk perkalian. Kemudian saudara pilih di sini komitmen organisasionalnya sebagai Z. Nah, ini sudah seperti ini ya. Kemudian saudara pilih OK. Otomatis nanti misalnya pada di sini, otomatis di sini akan ada satu variabel baru, yaitu variabel moderasi. Oke, kalau saudara lihat pada variabel view di sini, otomatis ada variabel moderasinya. Variabel moderasi ini jumlahnya 4056. Coba kita cek apa benar atau tidak. Di sini nilai total dari X1 adalah 52. Oke, ini kita ubah lagi ya. Ini transform, compute variable, aksi, jenjang karir, kali commit. Oke. Ini langsung muncul ini moderasinya. Kemudian dari moderasinya kita pilih. Nah, kemudian dari sini silakan saudara kalikan, coba saudara kalikan. Di sini adalah jenjang karirnya, nilainya adalah 50 dikali 78. Oke, kita coba kali ya rekan-rekan semuanya. Nilainya adalah 50 dikali 78. Hasilnya sama, 3.900. Nah, setelah diperkalikan seperti ini, kita lakukan persamaan yang sama seperti saya jelaskan tadi terkait dengan persamaan moderasi. Persamaan moderasi yang pertama adalah saudara menghitung pengaruh X1 terhadap Y. Pengaruh X1 terhadap Y. Sehingga di sini saudara lakukan analyze, regression, linear sama. Saya ulangi lagi, analyze, regression, linear. Kita keluarkan lagi semuanya. Oke. Sekarang yang mulai pertama adalah X1 dulu. Jenjang karir ini di variabel independen. Kemudian dependennya adalah kepuasan kerja. Oke. Sekarang silakan kemudian saudara klik OK. Otomatis outputnya sudah keluar. Di sini variabel Y-nya Oke, di sini kita lihat ya rekan-rekan semuanya. Ini adalah jenjang karir dan ini kepuasan kerja, nilainya adalah signifikan 0,00 dan positif. Kemudian yang kedua adalah kita melihat bagaimana pengaruh Z terhadap Y. Pengaruh X1 plus Z terhadap Y. Kalau kita bisa lihat data ini. Oke. Bisa saudara lihat di sini persamaan pertama Y sama dengan B0 plus X1 ya, 1X. Sehingga persamaan pertama sudah kita lihat. Nah, selanjutnya adalah Y sama dengan B0 plus variabel independen ke-1 sama variabel moderasinya. Di mana variabel moderasinya diposisikan sebagai variabel independen. Sehingga di sini ketika saudara pilih ini,
Oke, selanjutnya kemudian yang kedua. Sama, saudara klik lagi regression linear. Bedanya kalau tadi kita menggunakan persamaan mediasi harus mengeluarkan, sekarang saudara tambahkan variabel moderasinya. Oke. Ini kita hapus dulu. Ini pertama tadi, X1 terhadap Y, persamaan pertama. Kita klik OK. Kemudian yang kedua, langsung ditambahkan saja variabel komitmen organisasionalnya. Di sini komitmen organisasional ini walaupun dia variabel moderasi, tapi dia diposisikan sebagai variabel independen. Oke, kemudian sama seperti ini. Persamaan keduanya adalah Y sama dengan B0 plus B1X plus B2M. Atau kita regresikan X1 plus variabel moderasinya terhadap Y. Di sini saudara bisa lihat bahwa dari hasil regresi ini, baik jenjang karir maupun komitmen organisasional memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 atau signifikan. Sehingga saudara bisa lihat bahwa baik X1 sebagai variabel bebas maupun X2 signifikan. Tetapi pada persamaan kedua ini yang saudara lihat adalah hanya pengaruh pada variabel yang kedua saja. Penambahan variabel moderasinya. Yang paling penting di sini, saudara lihat dari variabel yang kedua. Karena kan pada proses kedua ini, yang saudara lihat adalah hasil signifikansi dari variabel moderasi sebagai variabel independen saja. Itu yang jadi fokus saudara. Kemudian yang kedua, adalah saudara mulai meregresikan kembali. Oke, saya ulangi kembali, analyze, regression, linear. Nah, pada ini silakan saudara masukkan variabel moderasinya tadi. Hasil perkalian antara X1 dan Z-nya tadi saudara masukkan, kemudian saudara pilih klik OK. Di sini hasilnya, loh Pak, kok hasilnya di sini nggak signifikan semua? Oke. Ini nggak signifikan semua, Pak. Berarti, apakah berarti nilai-nilai yang tadi juga nggak signifikan? Nggak. Yang kita lihat hanya pada hasil moderasinya saja yang kita lihat di sini. Karena pada uji sebelumnya, untuk uji model pertama, ini sudah terbukti bahwa jenjang karir berpengaruh signifikan. Pada persamaan kedua, kita lihat bahwa komitmen organisasional sebagai sebuah variabel moderasi yang diposisikan sebagai variabel independen, ini juga memiliki pengaruh yang signifikan. Maka ketika saudara melihat pada pengaruh yang ketiga, saudara cukup bisa melihat pada baris moderasinya saja, tanpa melihat baris yang lain. Di sini dilihat bahwa variabelnya tidak signifikan. Sehingga kalau kita melihat pada model ini misalnya, maka kita bisa mengatakan bahwa X1 terhadap Y ini nilainya signifikan. Kemudian nilai Z kemudian nilai X1 kali Z. Ini nilainya tidak signifikan. Tidak signifikan itu karena angkanya minus, Pak? Tidak signifikan itu bukan karena angkanya minus, tetapi seperti yang kita lihat di sini, nilainya itu harus di bawah 0,05. 0,05. Beta ini menunjukkan arah pengaruhnya. Dia memperkecil atau memperbesar. Misalnya, kalau nilainya, contoh di sini ya, kalau kita lihat pada outputnya misalnya, moderasi ini nilainya positif karena tidak ada tanda negatif ya.
Ini nilainya positif. Contoh pada jenjang karir misalnya, kita pada persamaan pertama. Dikatakan tidak memoderasi itu jika nilainya jika nilainya signifikan atau nilai pada variabel moderasi ini memiliki nilai di bawah 0,05 untuk signifikansinya, maka dia dikatakan memoderasi. Tetapi jika hasil perkalian tadi nilai variabelnya nilainya memiliki nilai signifikansi atau sig ini di atas 0,05 seperti ini, maka dia dikatakan tidak signifikan. Arah beta yang kita pahami pada variabel ini misalnya pada jenjang karir. Oke, jenjang karir. Di sini kita tahu bahwa nilainya signifikan di bawah 0,05 dan nilainya positif. Positif maksudnya seperti apa? Berarti semakin bagus jenjang karirnya, maka semakin tinggi pula kepuasan kerjanya. Semakin jelek jenjang karirnya, maka semakin turun juga kepuasan kerjanya. Kebetulan di sini nilainya adalah positif. Berarti orang-orang di sana menganggap nilainya positif atau pengaruhnya baik. Semakin tinggi nilainya, maka menunjukkan bahwa semakin baik kepuasan kerja. Pengaruhnya adalah positif. Atau memperbesar pengaruh dari meningkatkan kepuasan kerja. Jadi betanya yang paling penting jangan dilihat betanya, tapi yang paling lihat penting signifikansinya. Dia signifikansi atau tidak. Baru kita bahas betanya. Walaupun dia pengaruhnya positif atau negatif, ternyata dia nggak signifikan, itu nggak ada bedanya. Dan perlu diketahui satu hal, ketika saudara tadi menguji variabel mediasi, ternyata pada persamaan pertama X1 ini terbukti tidak berpengaruh terhadap Z misalnya. Ini bisa dilaksanakan persamaan yang kedua, yaitu X1 dan Z terhadap Y. Beda halnya ketika saudara melakukan persamaan yang kedua, yaitu persamaan moderasi. Ketika persamaan pertama, X1 terhadap Y ternyata dia tidak signifikan, maka saudara tidak bisa melaksanakan persamaan yang selanjutnya. Persamaan X2 terhadap Y maupun perkalian X1 dan Z tidak bisa melaksanakan persamaan yang kedua, yaitu Z terhadap Y dan X1 kali Z atau perkalian antara variabel independen dan moderasinya terhadap Y. Nggak bisa. Karena variabel moderasi fungsinya adalah memperbesar atau meningkatkan pengaruh dari variabel bebas. Jadi kalau di sini misalnya dalam tanda kutip seperti ini. Kalau saudara melakukan variabel mediasi. Kalau saudara melakukan mediasi, misalnya nih, saudara mengatakan bahwa yang mampu membantu saudara, oke, saudara ini kenal baik nih sama temen cewek saudara, dan saudara tahu dia suka sama saudara, dan saudara juga suka sama dia. Tetapi untuk semakin mendekati calon pasangan Anda mulai mendekati nih temennya, sehingga temannya ini mampu meningkatkan atau mampu membantu Anda untuk mempengaruhi objek Anda. Kalau seperti itu, dia suka sama Anda dan temannya juga membantu Anda, itu adalah full mediasi. Full mediasi. Kita sebut mediasi parsial karena tidak ada atau tidak adanya temannya dia tetap suka sama Anda. Tetapi kalau dengan bantuan temannya, wanita yang Anda sukai atau calon kekasih yang Anda sukai baru sayang sama Anda, baru kenal sama Anda, cinta sama Anda, berarti temannya adalah sebuah variabel mediasi. Pada pengujian pertama, saudara bisa melaksanakan adalah kira-kira temannya mau nggak ya nolongin sama aku? Kalau kita pakai variabel mediasi di sini. Anggap saja X1 ini Anda, Z ini temannya, Y ini calon kekasih Anda. Anda pakai bantuan temannya, pengujian pertama dulu, kira-kira dia mau nggak ya bantuin aku temennya ini? Ternyata dia nggak mau, nggak apa-apa, nggak masalah. Anda masih bisa mendekati dia secara langsung, plus Anda cari tahu apa benar sih temennya yang tak mintai tolong ini benar-benar bisa mempengaruhi calon kekasih Anda untuk mencintai seseorang misalnya. Ini adalah X1 dan Z kalau bentuknya mediasi. Tetapi kalau moderasi beda lagi. Kalau moderasi analoginya seperti ini. Anda persamaan pertama adalah Anda mencintai seorang wanita. Anda mencintai seorang wanita. Oke?
Ini garisnya lurus. X1 ini Anda, Y ini seorang wanita. Kalau Anda seorang laki-laki, kalau Anda seorang perempuan atau kekasih lah misalnya. Ini subjek dan ini kekasihnya, calon kekasihnya atau kekasihnya lah. Anda harus memastikan terlebih dahulu bahwa cinta, perhatian, kasih sayang yang saudara berikan terhadap calon atau kekasih Anda itu diterima sama dia. Harus diterima dulu. Baru kemudian saudara menggunakan variabel moderator. Moderatornya seperti apa? Di-entertain, dibelikan boneka, makan dijajanin, kemudian kemana-mana dianterin, dan lain sebagainya, jadi drivernya. Itu bisa membantu Anda. Itu bisa, dalam tanda kutip, Anda bisa mulai melanjutkan pada persamaan selanjutnya. Anda masih bisa meningkatkan rasa cintanya ke Anda kalau memang cinta dan sayang dan perhatian Anda diterima sama si Y atau sama calon atau kekasih Anda. Kalau memang cintanya diterima, baru variabel-variabel moderasi itu bisa digunakan. Tetapi kalau Anda sudah punya kekasih misalnya, kemudian kekasih Anda itu ternyata sudah nggak suka sama Anda, atau dia terjustifikasi selingkuh lah, atau dia punya pandangan pria lain, atau dia punya keputusan lain, dan segala kasih sayang Anda, cinta dan perhatian ternyata nggak diterima sama kekasih Anda. Maka walaupun Anda melakukan apapun untuk meningkatkan bentuk bahwa Anda sangat mencintai dia, mengorbankan apapun, nggak akan berpengaruh. Karena sudah dari pertama, Anda sudah tidak diterima cintanya. Jadi Anda mau melakukan apapun, dia nggak akan cinta sama Anda. Karena intinya di X1-nya pada persamaan pertama, Anda sudah nggak punya pengaruh. Kalau moderasi, fungsinya untuk memperbesar pengaruh itu. Kalau dia sudah sedikitnya, sudah ada bibit cinta lah sama Anda. Itu Anda sudah menggunakan entertain tadi untuk semakin memperbesar pengaruhnya Anda ke dia, sehingga dia semakin cinta. Kalau dia nggak ada rasa cinta ke Anda, walaupun ditraktir makan, dibeliin boneka, dibeliin perhiasan, dia nggak akan cinta sama Anda. Itulah bagaimana analogi kita ketika kita memahami moderasi dan mediasi. Moderasi itu X1, variabel bebas, harus berpengaruh terhadap Y. Harus signifikan. Kalau nggak signifikan, kita nggak bisa melanjutkan pada persamaan selanjutnya. Atau kita tidak bisa melakukan persamaan variabel moderasi terhadap variabel Y, nggak bisa. Karena sudah pasti nggak bisa dilakukan pendekatannya. Karena apa yang mau diperbesar? Nggak ada. Apa yang mau ditingkatkan pengaruhnya? Anda loh nggak terjustifikasi, nggak berpengaruh. Terus apa yang akan diperpengaruhkan? Nggak ada. Tetapi, contoh, kita lihat sekarang ya. Di sini kita lihat bahwa ini E1 signifikan terhadap Y. Z terhadap variabel moderasinya sebagai variabel bebas, ini signifikan terhadap Y. Nah, variabel moderasinya hasil perkalian antara X1 dan Z ini tidak signifikan. Sehingga kalau kita lihat variabel moderasi misalnya, maka ini termasuk pada sebagai prediktor moderator. Lupa kok prediktor moderator? Iya, karena jika variabel moderasi terbukti signifikan sebagai variabel independen terhadap Y, dia disebut dengan prediktor moderator. Sehingga model moderasi ini disebut dengan prediktor moderator. Sehingga Z ini disebut dengan prediktor moderator karena ketika dia mempengaruhi Y, dia terbukti signifikan. Tetapi ketika Z dikali X1 atau interaksi antara Z dan X1 ini terbukti tidak mampu mempengaruhi Y. Sehingga walaupun dalam tanda kutip Anda Anda nih sayang sama calon kasih Anda dan Anda menggunakan dalam tanda kutip belikan dia perhiasan misalnya. Tapi ternyata setelah Anda belikan perhiasan, dia nggak berubah tuh, cintanya biasa-biasa aja. Berarti perhiasan ini bukan sebuah variabel moderasi. Karena walaupun Anda sudah berinteraksi, sudah melakukan memberikan perhiasan itu, nggak ada perubahan. Sehingga ini dikatakan variabel moderasi. Atau bahkan lebih fatal lagi, tidak ada perubahan, malah semakin minus misalnya. Maka
dia memang variabel moderasi, tetapi memperlemah, bukan meningkatkan. Dia tambah benci sama Anda misalnya. Ini kan semakin memperkeruh suasana. Jadi rekan-rekan semuanya, ini adalah bagaimana cara saudara untuk melakukan uji moderasi maupun uji mediasi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah beberapa penjelasan yang sudah saya laksanakan pada rekan-rekan semuanya. Saya harap di sini rekan-rekan semuanya sudah bisa mengerjakan tugasnya untuk pertemuan kita yang kedua. Sebelumnya saya ingatkan kembali, jangan check out dulu, saya akan screenshot kembali. Jadi tadi ada yang masuk sekitar jam 6:15. Ketika saya masuk jam 6:16 tadi, sudah saya screenshot, ada sekitar beberapa orang 2 halaman, sekarang sudah ada 59 ya. Di sini ada sekitar 56 orang, tadi saya lihat ada 59 orang, 3 orang sudah check out. Ini akan saya konfirmasi kembali dan akan saya bandingkan dengan data tadi ketika jam 6:16. Oke, tugas kali ini untuk rekan-rekan semuanya, yang pertama, silakan buat bagan berdasarkan data mediasi atau moderasi yang sudah saudara buat. Yang kedua, kodifikasikan sesuai data yang sudah saya berikan kepada saudara penjelasannya. Yang ketiga, gunakan data SPSS untuk menguji validitas, reliabilitas, dan signifikansi bagi masing-masing data yang sudah saudara peroleh. Silakan itu semuanya dan dikirimkan ke saya. Jangan lupa, ini saya ajarkan sebelum penutupan. Misalnya Pak, kita tuh ditulis aja, Pak. Kenapa? Untuk tugasnya ditulis di kolom chat. Oke, dengarkan saya baik-baik rekan-rekan semuanya. Dengarkan saya baik-baik rekan-rekan semuanya. 1, tugas saudara adalah membuat bagan. Oke, ini saya cek ya. Saya tulis rekan-rekan semuanya. 1, tugas saudara adalah buat model dari data moderasi dan mediasi sebelum UTS yang sudah saudara kumpulkan. Yang kedua, lakukan kodifikasi data Excel dengan penamaan, angka, dan kode seperti yang kita pelajari hari ini. Tiga, gunakan aplikasi SPSS untuk melakukan uji validitas, reliabilitas, dan signifikansi, serta jenisnya. Rekan-rekan semuanya, ini perintahnya. Kemudian saya ajarkan selanjutnya adalah bagaimana saving data SPSS ketika datanya seperti ini misalnya. Pak, datanya tadi ada 2, Pak. Gimana, Pak? Oke. Misalnya data 1 nih, data yang pertama belum diubah tadi. Ini silakan saudara save misalnya file save as olah data 1. Oke, ini saudara save. Oke, namanya sudah olah data 1 ya. Oke, olah data 1. Kemudian kita pindah yang kedua. Ini sudah dihapus nilainya, kita file, save as, Anda klik olah data 2. Semakin ketika saudara melakukan uji validitas, ternyata ada yang salah nih, ngolah lagi, ternyata ada yang salah, ngolah lagi. Ketika Anda menghapus, ngolah lagi, itu harus ada file baru, dan file barunya Anda save. Kalau Anda melakukan sampai olah datanya putaran 10, 11, 15, tetap lakukan itu. Tetap save semuanya dan kirimkan ke saya. Selanjutnya adalah olah data kedua, saudara ketik save. Ini sudah ya olah data kedua. Kemudian untuk outputnya, output saudara semuanya, oke, seperti ini. Silakan klik file, save as, kemudian hasil olah data.
Jangan lupa setiap olah data yang saudara kirimkan, saudara berikan hasil olah data NIM, ya, hasil olah data nama, kelas, NIM. Ini ya, rekan-rekan semuanya. Hasil olah data, nama, kelas, dan NIM. Ini yang saudara semuanya harus siapkan. Harus siapkan. Oke, ini harus siapkan hasil olah data, nama, kelas, dan NIM. Oke, jangan lupa rekan-rekan semuanya lengkapi dengan ini untuk data file yang dikirimkan ke saya. Hasil olah data, nama, kelas, dan NIM. Sehingga semuanya ada penjelasannya. Oke, setelah itu setelah saudara save. Oke. Di sini ada perbedaan bentuk ya. Maksudnya bentuknya gimana? Kalau saudara ini bentuknya output misalnya. Oh, ini bukan di sini, ini di sini. Nah, ini ada bedanya. Kalau data saudara adalah data bentuknya seperti Excel, ini datanya adalah data SAP. Oke, ini adalah data SAP. Oke, ini ada output, ini ada data. Oke, selanjutnya ada mau tanya, silakan. Pak Udi, untuk yang tugas nomor 3 itu yang dimaksud jenisnya itu jenis yang mana ya Pak ya? Jenisnya misalnya, kalau kita bicara moderasi misalnya, Anda sudah melakukan uji moderasi, dan ternyata dia variabel independen nggak signifikan nih ternyata. Jadi X1-nya diolah ke Y ternyata signifikan. Ternyata untuk variabel Z-nya atau variabel moderasinya diregresikan ke Y tidak signifikan, tetapi variabel moderasinya signifikan. Sehingga jika variabel moderasi terbukti sebagai variabel moderator, moderasi murni jika variabel interaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Jadi sehingga kalau dia tidak berpengaruh sebagai variabel independen, misalnya Z-nya nggak berpengaruh nih terhadap Y, tapi X terhadap Y signifikan dan hasil perkaliannya signifikan, berarti dia termasuk pure moderator. Tapi kalau seperti saya tadi, ternyata X1 signifikan sebagai variabel moderasi signifikan terhadap Y, tetapi hasil perkalian antara variabel Z dan variabel X-nya dikalikan, X kali Z-nya dikalikan dan diregresikan ke variabel Y, ternyata tidak signifikan, dia termasuk prediktor moderator. Kemudian kalau mediasi misalnya, ternyata variabel mediasinya itu semuanya signifikan, ternyata dia adalah variabelnya, ketika kita ngolah ya ada datanya dan ada buktinya, ternyata semuanya signifikan nih, maka datanya model tersebut termasuk model mediasi parsial. Ternyata X terhadap Y nggak signifikan, yang signifikan adalah X terhadap Z, Z terhadap Y, oh ini disebut full mediasi, seperti itu. Jadi saudara tetap memasukkan ada penjelasannya, misalnya bahwa X1 Pak tidak terbukti signifikan dengan tanda bahwa signifikansinya di bawah 0,05 bla bla bla, tetap saudara jelaskan. Modelnya tetap saudara gambar. Jadi otomatis di sini saudara punya dua tugas yang berbeda. Pertama gambar bagian mediasi, yang kedua menggambar bagian moderasi. Saya yakin kalau saudara sudah mengerjakan data sebelum UTS, saya yakin itu sudah ada bagiannya. Bagian moderasi seperti apa, bagian mediasi seperti apa, tinggal saudara membatulkan kodifikasinya seperti yang saya ajarkan, kemudian tinggal diolah data SPSS-nya. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Untuk deadline-nya kapan, Pak? Kenapa? Deadline-nya hari Kamis jam 8 malam. Kurang? Mas minggu ini ya Pak? Minggu ini hari Kamis jam 8 malam. Kurang? Nego lah Pak. Minggu, Pak. Biasanya kan Minggu, Pak. Oke. Hari Minggu jam 6 pagi ya? Iya, Minggu aja, Pak.
Baik, hari Minggu jam 6 Kerjaan pagi. lagi sibuk nih, Minggu, Pak. Pak. Sip. Hari Minggu jam 6 pagi rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan semuanya masih bisa berkunjung ke UNER hari Sabtu, setahu saya. Jika memang sudah masih tidak libur, silakan bisa berkunjung di UNER di beberapa perpustakaannya untuk melakukan administratif masuk dan melakukan olah data. Rekan-rekan semuanya jika masih boleh ya. Atau bisa untuk izin kepada bagian administrasi untuk dibantu instalasi SPSS-nya pada laptop masing-masing. Baik, rekan-rekan semuanya mohon jangan keluar dulu, akan saya screenshot dulu untuk datanya. Yang uji signifikan itu tadi di bawah 0,05 ya, Pak? Yang Ya, data- di bawah 0,05. Silakan buka lagi data saudara sebelum UTS, ada kok di sana. Oke, silakan kalau mau ada yang tanya-tanya lagi, silakan. Sekalian saya mau screenshot. Semisal saya punya X-nya cuma 1, Pak, nggak kayak bagiannya Pak Audian tadi ada X1, X2 gitu, nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Ingat, bukan seperti gambar saya nggak apa-apa atau tidak. Tetapi saudara kan sudah ngumpulin tuh data Excel kepada saya sebelum UTS. Benar ya? Semuanya sudah ngumpulin. Apakah nggak apa-apa, Pak? Nggak sama seperti saya? Nggak apa-apa. Asal sesuai dengan data Excel yang sudah saudara kirimkan ke saya sebelum UTS. Wah, data saya yang mana? Silakan cek email saudara. Pak, ternyata data saya nggak punya. Nah, saya tinggal ngurangin nilai UTS Anda. Karena Anda nggak ngerjakan tugas. Seperti itu. Pak, kan untuk yang pertemuan 6 itu Excel-nya itu cuma 1 ya, Pak, ya kan? Soalnya Pak Audi waktu itu bilang 4 jenis dari pure moderator, homologizer itu sama 1 jenis. Dibilang salah satu, terus diberikan 1 Excel. Ya. Ya, itu kan cuma 1, Pak. Kalau misalnya nambah lagi buat cadangan gitu boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Disesuaikan sama UTS-nya. Jadi disesuaikan dengan data sebelum UTS. Sehingga kalian tahu, oh datanya gini ya, maksudnya kayak gitu. Jadi nggak boleh ditambahi, sehingga saya bisa melakukan validasi. Ternyata saudara mengirimkan data Excel-nya ini nih, datanya kayak gini. Nah, saya tinggal olah data kembali. Saudara tadi sudah lihat ya, kalau mengoperasikan SPSS seharusnya untuk skripsi, itu cukup waktu sekitar 2-5 menit. Skripsi saudara sudah selesai untuk SPSS-nya. Jadi tidak kesulitan bagi saya untuk menguji data saudara semuanya hanya dalam waktu ukuran menit saja. Datanya sama atau enggak sih kayak gitu. Sehingga ini sengaja saya siapkan data-datanya itu sebelum UTS agar ada kevalitan. Teman-teman semuanya ngerjain enggak sih? Ngirim enggak sih kayak gitu. Sehingga datanya dikirim ke saya cek ternyata enggak sama. Atau namanya enggak ada. Tinggal saya kurangin aja nilai UTS-nya. Nah, tinggal ada moderasi. Data moderasi ternyata data moderasinya enggak ada. Tinggal saya kurangi lagi nilainya, kayak gitu aja. Baik, rekan-rekan semuanya, jika ada eksplanasi apapun kepada saya, silakan japri saya kepada pribadi. Saya terbuka sekali dengan negosiasi, dan juga ada beberapa yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Selamat bukan berakhir pekan ya, selamat melanjutkan perkuliahan kembali. Jangan libur lagi. Selamat sibuk-sibuk. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.